Irunisa. Saya Rizka. Saya Syakira. Saya Tasya. Saya Alfarin. Saya Trisna Rahayu. Ingin membahas tentang Jabatan konflik sosial. Macam-macam konflik sosial. 1. Konflik berdasarkan tujuan organisasi. Konflik fungsional. Konflik fungsional merupakan konflik yang mendukung tercapainya tujuan organisasi dan bersifat konstruktif. Sifat konstruktif itu ialah sifat yang membangun atau menciptakan situasi. Contoh dari konflik fungsional yaitu, misalnya ada persaingan antara organisasi pramuka dan OSIS di sebuah sekolah yang lantas mendorong masing-masing kelompok berlomba dalam meraih prestasi. Konflik difungsional. Konflik difungsional merupakan konflik yang menghambat tercapainya suatu organisasi dan bersifat destruktif atau merusak. Konflik difungsional tidak dapat dihindari karena keberadaannya pasti ada dalam organisasi atau masyarakat. Konflik difungsional dapat merugikan semua pihak baik individu, kelompok, maupun organisasi. Contoh dari konflik difungsional ini yaitu adanya tawuran antar sekolah hanya karena kalah dalam pertandingan basket. 2. Konflik berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik. Yang pertama, konflik vertikal. Konflik vertikal merupakan konflik yang terjadi antar tingkatan kelompok atau kelas. Konflik ini terjadi karena adanya rasa ketidakpuasan. Contoh dari konflik vertikal yaitu konflik antara manajemen dan karyawan di suatu perusahaan yang terjadi karena perbedaan dalam kebijakan, alokasi sumber daya, atau pengambilan keputusan yang mungkin tidak memenuhi harapan atau kebutuhan karyawan. 2. Konflik horizontal. Konflik horizontal berbeda dengan konflik vertikal yang dimana konflik ini terjadi antara individu atau kelompok yang sekelas atau sederajat. Contoh dari konflik horizontal ini yaitu konflik antara supporter sepak bola dan konflik antara sesama kelompok profesi. Menurut Ranjaba 2013, konflik horizontal dapat dipicu oleh beberapa hal berikut ini. Yang pertama, adanya sikap saling mengklaim terhadap sumber daya yang semakin terbatas. Yang kedua, adanya dorongan emosional kesukuan karena ikatan norma tradisional. Yang ketiga, mudah dipengaruhi oleh provokator kerusuhan. Dan yang keempat, munculnya sikap yang berlebihan antar pemeluk agama. Yang terakhir yaitu konflik diagonal. Menurut Ranjaba 2013, konflik dapat dibedakan menjadi 3 yaitu konflik vertikal, konflik horizontal, dan konflik diagonal. Yang dimana konflik diagonal ini adalah konflik yang terjadi dalam suatu organisasi pemerintahan atau organisasi lainnya yang disebabkan karena adanya perlakuan yang tidak adil dalam mengalokasikan sumber-sumber daya organisasi kepada seluruh unit kerja yang ada dalam organisasi. Contohnya yaitu konflik antara para pilot suatu maskapai dengan manajemen karena ketidakadilan jumlah gaji yang diterima. Selanjutnya yang ketiga, konflik berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik. Yang pertama, konflik terbuka. Konflik terbuka merupakan konflik yang diketahui oleh semua pihak atau masyarakat dalam suatu negara. Contoh dari konflik ini yaitu konflik yang sedang terjadi pada negara Israel dan Palestina. Hal ini dikarenakan konflik tersebut diketahui oleh semua pihak, termasuk Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia ikut melakukan penggalangan dana untuk membantu korban konflik tersebut. Yang kedua, ada konflik tertutup. Konflik tertutup merupakan kebalikan dari konflik yang terbuka, yang dimana konflik tertutup hanya diketahui oleh pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Contohnya yaitu konflik yang terjadi di dalam keluarga, sehingga keluarga lain tidak mengetahuinya. 4. Konflik berdasarkan waktu. Konflik sesaat atau konflik spontan. Konflik sesaat dapat terjadi waktu yang singkat atau sesaat saja. Nah, adanya kesalahpahaman antara pihak yang berkonflik. Contoh dari konflik ini yaitu ketika kita kecewa terhadap hasil ujian yang tidak sesuai dengan harapan. Konflik berkelanjutan. Konflik ini berbeda dengan konflik spontan. Karena pada konflik berkelanjutan ini terjadi dalam waktu yang lama dan sulit untuk diselesaikan, sebab dalam menyelesaikan konflik ini harus melalui berbagai cara dan tahapan yang rumit. Contohnya, seperti konflik antar umat beragama yang terjadi di wilayah Indonesia. 5. Konflik berdasarkan pengendalian. A. Konflik terkendali.
Konflik terkendali merupakan suatu konflik di mana para pihak yang terlibat dapat dengan mudah mengendalikan konflik sehingga konflik tidak meluas dan cepat selesai. Contohnya yaitu konflik antara karyawan dengan perusahaan mengenai nilai gaji. B. Konflik tidak terkendali. Konflik tidak terkendali merupakan konflik di mana pihak yang terlibat tidak dapat mengendalikan konflik tersebut sehingga akibatnya dapat meluas. Konflik ini dapat menyebabkan munculnya kekerasan karena berkonflik pasti ujung-ujungnya berantem sehingga menimbulkan kekerasan. Contoh dari konflik yaitu konflik antara dua perusahaan yang terjadi karena pancingan dari pihak ketiga. 6. Konflik berdasarkan sistematika konflik. Apa saja contoh konflik berdasarkan sistematika konflik? Berikut macam-macam konflik berdasarkan sistematikanya. A. Konflik non-sistematis. Konflik dan sistematis memiliki sifat yang acak, di mana terjadi secara spontanitas dan tidak ada tujuan yang dicapai. Dalam konflik ini, pihak yang berkonflik tidak melakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Salah satu contohnya mudah terjadi adu mulut antara peserta rapat yang berbeda pendapat. B. Konflik sistematis. Konflik sistematis merupakan kebalikan dari konflik non-sistematis, di mana konflik tersebut telah direncanakan secara sistematis dan memiliki tujuan yang ingin dicapai. Dalam konflik ini, pihak yang berkonflik melakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dilakukan secara cermat, hati-hati, dan sistematis. Contohnya seperti adanya demo aksi buruh pabrik. 7. Konflik berdasarkan konsentrasi aktivitas manusia dalam masyarakat. Yang pertama, ada konflik ekonomi. Konflik ekonomi dapat terjadi karena adanya perebutan sumber daya ekonomi dari pihak-pihak yang berkonflik. Contohnya, konflik persengketaan tanah. Yang kedua, ada konflik sosial. Konflik sosial muncul karena adanya perbedaan kepentingan sosial dari pihak yang berkonflik. Selain itu, konflik sosial ini juga dapat dikarenakan adanya provokasi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, konflik kerusuhan 1998. Yang ketiga, ada konflik budaya. Konflik budaya terjadi karena adanya perbedaan kepentingan budaya dari pihak yang berkonflik. Sebagai contohnya, yaitu konflik Indonesia dengan Malaysia. Yang keempat, ada konflik politik. Konflik ini dipicu oleh adanya kepentingan politik dari pihak yang berkonflik. Contoh konflik politik, peristiwa Madiun, pemberontakan DI atau TII, dan kudeta. Yang kelima, ada konflik pertahanan. Konflik pertahanan dapat terjadi karena adanya perebutan hegemoni dari pihak yang berkonflik. Contoh konflik pertahanan ialah perang Israel dan Palestina. Dan yang terakhir, ada konflik antaragama. Konflik antaragama dipicu oleh adanya sentimen agama. Contoh konflik antaragama ialah konflik Tolikara. Selanjutnya yang ke-8, konflik menurut Suejono Suekanto. Yang pertama ada konflik pribadi. Konflik pribadi ialah konflik yang terjadi di antara individu karena masalah-masalah pribadi. Sebagai contohnya, individu yang terlibat utang piutang, debat dalam diskusi masalah pembagian warisan dalam keluarga, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada konflik politik. Konflik politik terjadi akibat kepentingan atau tujuan politik yang berbeda antara seorang maupun kelompok. Contohnya misalnya perbedaan pandangan antara partai politik karena perbedaan ideologi, asas perjuangan, dan cita-cita politik masing-masing serta bentrokan antara partai politik pada saat kampanye. Konflik rasial. Konflik rasial merupakan konflik yang terjadi di antara kelompok ras yang berbeda karena adanya tabrakan antara kepentingan dan kebudayaan. Salah satu contoh konflik rasial yaitu konflik mengenai politik apartheid yang diterapkan di Afrika Selatan. Konflik antar kelas sosial. Konflik antar kelas sosial merupakan konflik yang muncul karena adanya kepentingan antara kelas-kelas yang ada di masyarakat. Contohnya antara karyawan pabrik dengan pemilik perusahaan yang menuntut kenaikan gaji. Konflik internasional. Konflik internasional merupakan suatu pertentangan yang melibatkan beberapa negara karena adanya perbedaan kepentingan. Pada awalnya, konflik internasional terjadi antara dua negara karena masalah politik, ekonomi, atau budaya. Sebagai contohnya, ialah Perang Dunia Kedua. Terima kasih telah menonton video dari kami.